Halo semuanya, jadi ini salah satu videoku belajar eh, pembelajaran mesin yang dimana dibawa sama Bu Rosni Lumenturio, Bu Rosni Lumenturuan di week 4, yaitu topiknya Nearest Neighbor Algorithm. Jadi pertama-tama, eh sorry, ya pertama-tama, ah, ini apa itu KNN? KN atau Nearest Neighbor ini dia itu salah satu algoritma klasifikasi dari sebuah algoritma klasifikasi yang simple tapi dia sangat powerful. Jadi itu diklasifikasikan berdasarkan perhitungan yang sama. Baru dia bersifat tidak ada parameter, tidak seperti regresi yang membutuhkan parameter. Lalu si KNN ini juga salah satu yang termasuk lazy learning, di mana dia itu tidak belajar sampai contoh tesnya itu diberikan. Walaupun mempunyai data baru untuk diklasifikasikan, kita bisa kita bisa menemukan nearest neighbor-nya dari training datanya. Baru pendekatan klasifikasinya pada KNN itu bisa dilihat dari sini. Dia itu diklasifikasikan berdasarkan majority votes atau voting atau suara suara mayoritas. Suara mayoritas. Untuk untuk kelas kelas tetangganya. Tetangganya. Baru dia di assign ke most common class among its nearest neighbors by measuring distance between data. Jadi contohnya, di sini kita kan mempunyai dua kubu nih. Terus dia terus ada pendatang baru. Nah, si pendatang baru ini dia itu si ini itu bukan bukan A dan juga bukan B. Nah, jadi kita itu melihat dari dari tetangga si titik yang hijau ini. Dia itu paling dekat dan mayoritasnya di sekitarnya itu ada apa. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada lingkarannya di circle kan. Nah, di circle kan di sinilah dia si hijaunya. Nah, kita lihat. Ingat, tadi kan sebelumnya kan dia di assign ke most common class among its KNN-nya dengan menghitung jarak di antara datanya. Berarti kalau kita tengok di jarak di antara datanya, kita tengoklah di sini dalam lingkaran. Dia paling dekat sama apa? Sama B kan. Nah, yang B ini dia ada dua. Jarak jarak si ini ke si B itu lumayan dekat. Lumayan dekat. Terus jarak si ini dia ke A itu juga juga lumayan dekat juga. Sama juga dia lumayan dekat. Tapi kita tengok dari antara si B dan si A, siapa yang paling banyak? Nah, yang paling banyak kan si B ini dia. Nah, berarti si si pendatang baru ini bakalan diklasifikasikan sebagai si B. Nanti dia jadi si B. Karena dia paling dekat dengan si B si B daripada si A. Ingat, dia itu berdasarkan suara mayoritas atau majority votes. Hmm, lihatlah sini pada penjelasannya. The question mark point will be assigned to B. Why B? Because the closest neighbors circled have two class B and only one class A. There's B is a B the majority votes. Selanjutnya kita lihat di sini. Where the new point si hijau ini will be assigned to red or purple. Kita tengok dulu. Pertama kita harus melihat how many neighbors atau K should we check. Kita tengok. Di sini coba ya. Ini contohnya. Yang purple kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17. Purple ada 17. Lalu kita tengok si merahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, si merahnya, rednya juga ada 17. Nah, kita lihat kan, how to measure the distance between the new data to networks. Nah, kalau sama ini, kok udah sama dia gini, kita harus sempitkan yang paling dekatnya. Contohnya kalau kita inilah, ini pendatang barunya kan, kita sempitkan dia jadi lingkaran gini. Nah, yang paling dekat itu si merah. Nah, kalaupun seandainya kita perbesar sampai sini dia, tetap si merah yang menang. Karena si purple itu cuma satu dalam satu lingkaran. Lalu si red itu ada 1, 2, 3, 4. Bahkan sampai 4 dia. Maka si new point ini dia bakalan masuk. New point bakalan masuk ke si red. Lalu, question 2. How to measure the distance between that new data to neighbors? Untuk menghitungnya ya sama kayak tadi yang sebelumnya. Kita pakai majority votes. Tapi nanti ya, selanjutnya akan, kalau nggak salah tadi aku baca, kita bakal bisa pakai persamaan Euclid tadi kalau nggak salah. Baru inilah penjelasannya. The effect of K. eh semakin besarkah, ntar ya, semakin besarkah hasilkan, maka semakin semakin halus efek batasnya, efek batasnya, tasnya. Jadi kalau ketika si K sama dengan si N, always predict the majority class. Jadi lihatlah ini ada dua contoh. Ini ada contoh satu, ini ada contoh dua modelnya. Which model is better between K1 and K15? Ingat, semakin besar K dihasilkan, kalau K-nya dia makin besar, K semakin besar, berarti semakin smooth dia. Berarti kita akan milih si K15. Karena dia lebih besar K15 daripada K1-nya. Baru secara empiris, optimal, empirically optimal K. Bagaimana cara kita memilih K-nya? Kita tengok sini. Sini K-nya 20. Di sini K-nya 1. Nah, yang merah ini dia menandakan si test error. Baru yang biru ini dia menandakan si trend error. Nah, ini sini model kompleksitinya. Berarti semakin ke kanan dia semakin kompleks. Nah, si K20 ini ntar ini tes error. Dan sini yang ini tes errornya dia semakin naik. Berarti semakin kompleks dia semakin naik. Dan trend errornya itu semakin kecil. Jadi langkah-langkahnya pseudocode-nya itu contohnya gini. Jadi dia ada langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan parameter K-nya. Tentukan parameter K. Atau yang dimana K-nya itu sama dengan jumlah tetangga paling dekat. Baru yang kedua, kita kalkulasikan atau hitung. Hitung jarak antara query instance apa ya?
query instance sebentar. Query instance contoh permintaan coba ya, calculate and all the training examples untuk calculate the distance between the itu jarak antara contoh query. Bahasanya terlalu jelek. Permintaan sih, permintaan atau pencarian, antara pencarian contoh contoh pencarian dan semua contoh training. Baru urutkan kita urutkan jarak dan tentukan tetangga paling dekat berdasarkan minimum distance, distance. Baru kita kumpulkan kategori Y dari tetangga paling dekat. Baru kita gunakan simple majority of the category of the nearest neighbors as the prediction value of the query instance. Berarti kita menggunakan sistem gimana bilangnya, kategori dia simple majority, berarti secara simple kita mengambil apanya lah, mayoritasnya dari kategori ini, dari kategori tetangga paling dekat sebagai nilai prediksi dari permintaannya begitu. Baru jarak di antara datanya kita lihat similarity-nya. Similarity-nya ini yaitu yang pertama itu ada numerical measure of how alike two data objects are. Berarti mana ya, numerical measure itu dia itu measure, kulit sih untuk numerical measure, ukuran numerik atau ukuran angka lah, atau ukuran kuantitatif, eh, seberapa miripnya antara dua data objek. Baru dia higher when objects are more alike. Jadi semakin similarity itu semakin tinggi ketika si objeknya ini semakin mirip. Baru biasanya often falls in the range dia seringkali itu dia di kisaran 0,1. Jadi contohnya itu ada cosine similarity. Siapa tahu ada apanya kan, similarity. Coba kita tengok ya. Cosine similarity measure the similarity between two factors and of an inner product space. Contohnya gini. Ini dia. Ini contohnya sih. Jadi nilai dari si tetanya antara si ini sama yang ini. Baru ketidaksamaannya itu sama juga berdasarkan ukuran angkanya, seberapa bedanya dua objek data. Baru dia semakin semakin apa semakin semakin rendah kesamaannya
Di antara itu baru minimum dissimilarity-nya, minimum dari ininya, ketidaksamaannya itu biasanya itu nol. Baru upper limit dari hmm, upper limit terus batas atasnya itu bervariasi. Contohnya itu dia itu ada Euclidean distance, proximity, proximity refers to a similarity or dissimilarity. Kedekatannya itu mengacu pada kemiripan, ini kedekatan. Kedekatan mengacu pada similarity atau ketidaksamaannya. Jadi di sini kita punya quotient similarity. Contohnya, jadi ketika D1 dan D2 adalah dua dokumen vektor. Dokumen vektor apa ya? Bahasa dokumen vektor. Vektor dokumen. Oh, instrumen. Instrumen vektor. Dokumen vektor. Di mana rumusnya itu dia cos D1, D2 sama dengan D1 dikali D2 dibagi mutlak D1 dikali mutlak D2. Nah, contohnya di sini kita lihat. Nah, di sini kita punya D1, D2. Lalu, oh wait, D1 dan D2. Di mana D1, D2 ini, ingat tadi dia pertama kali kita harus mengkalikannya D1 dan D2. Berarti 3 kali 1. Bentar ya. Ini kasih sekat-sekat. Nih. Berarti ini 0, ini 0, ini 2, 0, 0, 0, 0, 0, terus ini 3. Berarti ini hasilnya 5. Setelah ditambahkan semuanya. Lah, ini hasilnya. Ini. Oh. Baru ini. Mutlak D1 dikali si D2. Kan? Berarti mutlak D1. Bisa dilihat. Wait, berarti 3 kali 3. 3 dikalikan 3. Sebenarnya itu masih bingung sih. Tapi coba lah. Quotient similarity. Similarity samples. Ini dia. 1 kali D2 kan. Dikali D2. Baru. Oh. Oke, paham, paham. Berarti ini lainnya dia. Lainnya ya. Si D mutlak. Gak mutlak sih ini sebenarnya. D ini vektor gitu. Berarti ini kan 0,5. Sebenarnya 0,5 ini dikalikan 0,5 ini dia merujuk akarnya. Karena kan dia pangkat setengah kan. Ini harusnya pangkat. Harus pangkat ini harusnya. Nah, kalau kita dalam bentuk apanya, matematika warasnya, istilahnya, ya kan di satu kan, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 2 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, diakarkan. Nah, ini kan nanti kan hasilnya kan akar 9
tambah 4 tambah 25 tambah 4. Berarti 448 32 33 tambah ini berarti 41 akar 41 kan. Kok bisa 42 pula? 883. Oh ya 42 hehe. 42. Ah, 42 akar 42 itu sama dengan kan 42 di pangkat tengah. Nah, 45 pangkat pangkat setengah itu dia taruh kemana ini kalkulator. Titik ngomong 42 pangkat 0,5 6,481. Di sini kan 0,4807 berarti 06 berarti 64801 berarti 6,481 benar. Baru kita ke yang di duanya. Lihat D2-nya tadi berapa? D2 sama dengan akar, nggak usah lah ya, satu ini langsung gini aja lah. Kuadrat, karena 0, ini nggak diperlukan berarti kita langsung hitung aja. Ini dia. Dikali, dipangkatkan 1,5. Oh, ya. Baru ini 1 berarti dia 1 tambah 1 tambah 4. 2 pangkat 2 4 berarti dia pangkat setengah kan. Pangkat setengah dimana dia berarti 6 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah dia berapa ya? 2,4449 berarti 2,45 berarti 2,44 4 2 wait 2 seharusnya 2449 ini salah perhitungan. Lalu kita udah dapat dia yang D-nya ini sama D2-nya, maka wait maka kita masukkan, kita tinggal masukkan tadi yang di apa D1 kali D2-nya itu kita dapat hasilnya 5. Baru di D1 yang di bawah itu kita dapat hasilnya 6,481 dikali dia 2,449, maka hasilnya eh, hasilnya itu wait 6 6 wait 5 6,481 dikali 2,449 berarti hasilnya 0,3150. Ya begitulah. Kita tadi ngambil berapa? Tiga angka di belakang koma berarti 0,315. Baru selanjutnya kok kita menggunakan jarak Euclid, yaitu kita punya rumus ini dia, dimana fungsi rumusnya itu dia dPq sama dengan akar dari ini jumlah dari I sama dengan 1 sampai N, dimana QI kurang PI pangkat 2 dalam akarnya. Jadi di sini jelaskan PQ ini dia 2 titik ya. 2 titik pada
Euclidean and space. Baru yang ini dia QI sama PI, yaitu vektor Euclidean dimulai dari poin atau titik inisialisasinya n itu dia n space. Jadi di mana n adalah number of dimension atau atributnya, dan ini PI dan QI adalah respectively the atribut atau komponen atau data objek objek P dan Q. Standarnya itu necessary, its scales differ. Maksudnya ya, karena bahasa Inggrisku jelek ya, tarik dulu. Wah. Iya, puji Tuhan. Standardization is necessary if skills differ. Standarisasinya itu diperlukan jika timbangan jelek, bahasanya timbangan. Jika skalanya itu berbeda. Berarti kalau ini where n is the number of dimensions atau attributes, and PI dan QI adalah are respectively the attributes atau komponen or data objects P and Q. Berarti di mana n adalah jumlah dimensi atau atributnya, dan PI dan QI masing-masing adalah atribut KI, komponen atau objek data P dan Q. Ini kita coba masuk ke soalnya. Nah, di sini jadi kita tengok ini kan DPQ berarti QI P1. Berarti dia dikurang. Ini dia ada poin P1, P2, P3. Coba ya, sebenarnya aku juga nggak ngerti. Euclidean distance example. Oh wait, gig for gig, nggak ada yang gig for gig ya. Udah, ini dia. Sebenarnya juga nggak, jujur aku agak kurang ngerti sih yang ini. Tapi sebisa mungkin akan ku coba untuk mengerjakannya. Mana ini? Jadi P2, P1, Q2, Q1, XN, YN. Berarti tadi rumusnya kan ini dia. Jadi tadi rumusnya kan di PQ sama dengan akar P2 dikurang P1. P2 P1 dikuadratkan baru ditambah Q2 Q1 baru dikuadratkan juga, dan seterusnya. Berarti
seterusnya berarti dia hmm, X1-nya P1 P2. Hmm, cukup cukup ribet. Bentar. Rupanya yang ini dia di wait, salah. Ini di PI PJ. Berarti ini hasil dari si ininya. Berarti kalau merujuk dari video temanku tadi, aku ada membaca kan, ada nonton ini. Nah, yang ini dia, aku tambah aja aja. Oke, ini, yang ini X, ini diakarkan. Berarti di sini contohnya ini si X, P1-nya kan, P1-nya dia berapa? Wow, enggak P2, P2, berarti dia sini PI, PI kurang satu. Enggak, PI kurang PI kurang satu. Berarti ini kan contohnya P2. Berarti 2 kurang nol di kuadrat baru ditambah di sini 0 kurang 2 di kuadrat ya. Baru hasilnya 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2,828. Coba kita hitung. Akar akar 8 8 akar 2,28 2,828 gitu. Nah, biasanya kalau yang kayak gini nilai dia 2,8 ini kan berarti nilai dia. Kalau antara P2 dengan si P1. Jadi contohnya pun kalau kita seandainya kan P3 dengan P1 berarti 3 kurang 0, 1 3 kurang 0 dikuadratkan baru ditambah 1 kurang 2 dikuadratkan jadi akarkan berarti 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat jadi akarkan berarti sama dengan 9 tambah 1 tambah 1 akar akar 10 sama dengan akar 10 itu berarti 2. Enggak bisa. Akar 10 akar 2,162. 2,162 berarti pas 3,162. Ini dia. Biasanya tuh dia itu bakalan kayak gini. Ada polanya tersendiri dan turunin ke bawah gitu. Ini, ini dia. Oke, selanjutnya ini ada contoh yang lain KNN with holdout samplings. Holdout samplings itu apa ya? Berapa kali tidur aku di kelas bah. Samplings. Holdout. Sampel tahan lama atau sampel yang ditahan atau yang sampel yang tersisa mungkin ya. Jadi dari tabel ini the speed and agility ratings for college athletes both measure out of 10. Semua itu berarti batasannya itu 10 paling tinggi. Yaitu untuk rating dari atlet dari universitas kayak college gitu atau universitas gitu kan.
Dan target fiturnya itu draft indicating whether the athletes were drafted to a professional team. Jadi mau dimasukkan ke si si apa namanya, mau dimasukkan ke daftar tim profesional. Jadi ini total datanya itu ada 10. Jadi kita bakalan nge-split di sini kan test setnya itu 3. Dari 10 berarti 7/3. Berarti dia untuk training setnya itu dia itu ada 70%, baru tes setnya 30%. Apa yang dimasukkan dengan 70% dan 30% ini? Jadi si data yang selain tiga ini dia bakal dipakai untuk men-training si modelnya. Nah, jadi tes set ini contohnya lah aku masukkan speednya itu segini, 0,75, agility-nya 7,5. Nah, hasilnya itu dia expectednya itu aku berharap itu hasilnya itu harusnya no. Kalau dia bukan no berarti dia masih error gitu. Nah, di sini kita lihat KNN-nya. KNN-nya itu K-nya itu sama dengan 1 dengan Euclid distance. Jadi yang 5 sampai 7 ini kita tiadakan. Jadi ini kan datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Nah, tengok draftnya. Sini. The following table is the speed and agility ratings for college and target feature itu. Sebenarnya sama aja sih apanya. Nah, berarti tengok kan ini ada speednya ini, dia agility-nya ini. Nah, berarti berdasarkan dari sini data yang paling apa dia itu sekitar 6 6 atau berapa gitulah kok bisa dilihat. Nah, kita tengok jaraknya. Distance to ID. Contoh yang satu, draftnya itu yes. Nah, ini 2 koma yang kelima, keenam dan ketujuh. Kelima, ini 6 dan 7. Berarti dari 2,5 ke si 2,75 kita cek gitu kan, berarti dia pakai Euclid. Berarti ntar 2,75 sama si 2,5 berarti 2,75 dikurang 2,5 dikuadratkan baru ditambahkan 7,5 ke 6, 7,5 ke 6 dikuadratkan baru 0,5 kan dipangkatkan, berarti ini 22 berarti 0,2 0,25 pangkat kuadrat tambah 1,5 pangkat dikuadratkan, berarti ini hasilnya nanti di 0,5 berarti um, 0,25 kali 0,25 0,065 625 baru ditambahkan 1,5 dikali 1,5 2,25 udah kan, baru ditambahkan sama tadi 0,0625 berarti 23125 di akar wait ya, di akar 23125 yaitu hasilnya harusnya 1,52. Nah, 1 1,52 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 1,
1,5206 atau dia itu sekitar 1,521. Nah, ini dia. Terus kita tengok dia, pokoknya kita pakai Euclid itu kita cari dengan parameternya contohnya dari training set yang nomor 1 ini ke 5, ke 6 dan ke 7 kita tengok dia mana yang paling ya mendekati lah gitu. Nah, kalau kita berdasarkan apa ya, KNN-nya K-nya sama dengan 5 dengan Euclid distance-nya tadi draftnya kan no no yes. Nah, kok kita masukkan dia datanya inilah hasil apa yang kan perhitungannya tadi kan kita masukkan ini. Nah, targetnya kita harus no tapi predictionnya yes. Dia itu ya harusnya kita itu salah sih, harusnya itu harus di training ulang lagi harusnya. Tadi karena kita lihat kan karena di sini tadi dia si apanya si K-nya itu sama satu berarti kan K yang K1 sama dengan terdekat. Berarti inilah kan ini kan training setnya itu kan 1 2 3 4 8 9 10 kan. Nah, kok kita bandingkan ke 5 6 7 inilah jarak-jaraknya. Nah, kita tengok ini dari ini. Nah, mana yang paling dekat? Nah, paling dekat kan dia ini. Ini berarti inilah yang diambil yang paling dekatnya. Nah, kalau ke data yang 6 dia yang paling mana yang paling dekat? Kita tengok ini. Baru ke 7 yang mana paling dekat? Yang ini. Begitu dia. Nah, karena ini kan yang paling terdekat kan berarti kemungkinan itu kalau kita tengok itu berarti prediksi itu dia bakalan yes. Untuk data yang kelima yes. Untuk data ke 6 dia bakalan no. Data ke 7 dia bakalan yes. Baru contohnya ntar di sini ini salah ya. Ini harusnya K sama dengan 3. Kenapa K sama dengan 3? Kenapa aku bilang K, ya, kenapa aku bilang K-nya sama dengan 3 nih? Karena yang ditanda ini cuma ada ini 1 2 3. Berarti dia ngambil 3 3 3 teratas paling dekat lah gitu. Yang paling dekat ya 3 lah gitu. Berarti ada yang ini, yang ini, yang ini. Nah, dari yang ini kita tengok. Nah, kan kalau kita tulis kan berarti di data berarti kan yang untuk data kelima lah kok dimasukkan. Berarti ada satu ada satu dua sama 4 draftnya itu yes no yes. Nah kan inilah ini ini yang 5 yang data kelima kita tengok ingat tadi KNN itu dia itu berdasarkan majority votes. Nah kita tengok walaupun terdekat kita tengok dia ininya yang paling mayoritas yes kan. Nah maka prediksinya yes. Lalu kita tengok yang 6. Yang 6 dia itu ada 1 9 10. Jadi 1 9 10. Satu itu yes. Dia ke 6 ya. Satu ke 6. Data 1 ke data 6. Baru yang 9 dia no. Yang 10 dia yes. Nah, ini dia ke 6. Ini dia juga harusnya yes karena majority vote kita pakai. Baru yang ke 7. Kita tengok 7. Data 1, data 3, dan data 9. 1, 3, 1, 3, 9. Ininya kita tengok draftnya. 1, 3, 9 ada yes, ada no, dan ada no.
Ini dia dari data satu ke 7, 3 ke 7, 9 ke 7. Yes, no, no. Berarti kita tengok yang mayoritasnya apa? No. Berarti prediksinya harusnya no. Nggak sebenarnya kurang akurat ya, karena ini kan prediksi. Jadi walaupun si prediksi ini tidak sesuai dengan si target itu nggak masalah, namanya kan prediksi. Begitu. Ah, nah, normal nggak sih kalau apa sebenarnya ini nggak sesuai gitu kan? Normal-normal aja. Karena kita rujuk lagi ya ke apa ke website sebelumnya mana itu. Baik. Yang ini. Tadi kan kalau nilai K-nya semakin banyak, ya sih tes errornya itu dia bakalan rendah. Tapi kalau K-nya satu, memang tes errornya itu eh, pas tes datanya itu dia tinggi. Cuman eh, trennya itu eh tesnya itu tinggi, trennya itu rendah. Nah, lebih bagus mana? Ya lebih bagus kalau pas di tesnya yang rendah daripada si trennya. Kalau di trennya errornya banyak, pada saat kita masukkan prediksinya pasti akurasinya pasti akan berkurang. Begitu. Lalu selanjutnya feature scaling. Ini di sini standarisasi range itu kisaran dari independent variable, feature or data, atau nama lainnya itu normalisasi atau standarisasi samanya itu. Jadi di sini standardization or Z-score normalization. Rescale the data so that the mean is zero and the standard deviation from the mean standard score is one. Jadi, ntar karena aku masuk ya bahasa Inggris. Rescale the data so that the mean is zero and the standard standard deviasinya deviation from the mean atau standard course is one. Kita itu mengubah skala data sehingga rata-rata jadi nol dan deviasi standar dari rata-rata itu menjadi satu. Jadi ah, di mana si mu mu ini rata-rata, baru tahu tahu atau apa ini lupa aku, di standar deviasi dari baru kalau min max scaling scale data to a fixed range between nol dan satu. X normalisasinya itu X dikurang X min per X max dikurang X min. Dulu ya nyari apa contoh soalnya. Standar standar standard decision examples. Decision Dion. Contoh feature. Nah,
Di sini ada contohnya, ini pakai Euclid ya, ini standardization x min x. Wah, sebentar. Nah, dari sini kita lihat, ini aku nggak tahu benar atau salahnya ya. Tapi ini kan berikut ada contoh perhitungan manual dari feature scaling menggunakan standardization. Jadi kalau kita pakai standardization, jadi bayangkan kita punya dataset dengan nilainya seperti ini. Fitur 1, 10, 25, 15, 8. Untuk menghitung standardization, kita butuh calculate the mean of dan standard deviation dari fitur-fiturnya. Jadi kita asumsikan ini dia ada di bawah ini. Rata-ratanya 10 kan. Feature 1 rata-ratanya 10, feature 2 rata-ratanya 5, feature 3 rata-ratanya 15, baru feature 4 rata-ratanya 8. Nah, karena popstat busuk ya. Itu standar deviasi. Yang mana busuk. Jadi ya nggak membantu juga sih. Tapi ya itulah gambaran besarnya ini. Standar deviasinya 3, 2, 4, 1. Jadi di yang bentar. Yang ini X itu kan salah kali itu rata-rata X kurang 10 berarti X ini apa sebenarnya? Inilah fitur 10. Kan nggak ngerti sih tapi ya udahlah. Udahlah, mungkin. Baru given the previous data of athletes 13 split training itu 60-40%. 1 sampai 6, 7 sampai 10. Predik KN itu dengan K itu sama dengan 3 for data using Euclidean distance dan cosine similarity. Baru bandingkan prediksi A dan B itu reliable, apakah benar atau enggak. Jadi kita contohkan ya. Itu datanya semua datanya header. Tadi apa ini yang 1 sampai 6 training. Wah, 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 wah. Set tes datanya. Tes datanya kan tadi disuruh pakai wah, 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 salah, salah, salah. 60, 40. Ya, berarti K-nya K sama dengan 3. Baru pakai Euclid sama si cosine. Kita pakai Euclid sama cosine. Jadi di sini pertama-tama kita pakai si eh, Euclid dulu ya.
yang udah terang. Jelas, nggak usah kuliah. Tuh, di dia. Nah, kalau dia Euklidean tadi berdasarkan si ini tadi, berarti kita menghitung jaraknya si ini, kita bikin kayak gini lagi. Ya, kita bikin gini lagi kan. Grafiknya gimana gitu. Kita hitung lapanya. Kalau ya, kayak ini 2, yang data ini dikurang sama ini. Itu kalau Euclid. Ini kalau Euclid ya, ini berarti berarti ini satu. Tapi jadi jelas distance to ID. Jadi distance distance to ID. Berarti tadi 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru eh, wait, draft. Baru draft. Draft untuk nomor satu itu dia yes. Dua no. No yes. No. No. Nah, ini untuk jaraknya kita hitung. Oh, ya jarak kan? Oh, ya jarak itunya. Berarti dari 8, 9, 10. Eh, 7 juga ikut. Sorry, sorry, sorry. Sorry, my bad. Nih, 7. Berarti 5. Kok 5? 7. 3,5. 5,25. Baru ada 8, 3, 9, 4, 4, 4. Baru si 10. Ter 10. 10. Oh, berapa tadi? 4,25, 375. Nah, kita hitunglah satu-satu. Euclidnya ya. Berarti di sini 1 ke 1 ke 7. 1 ke 7 berarti 3. Sebentar. Jadi di sini kan kita dapat 3. 3 mana ini tadi? 3,5. 5 dikurang tadi datanya tadi yang satu itu 32,5 dikuadratkan baru 5,25. 5,25 ini dia jarak 7 ke 1. 7 ke 1 0,25 dikurang
Gak usah takut ya di sini apanya. Gak usah takut bakalan minus hasil dari dalam kurungnya. Karena pasti akan dipangkat dua lagi. Berarti 2,5 kurang 2,5 satu akar dari satu kuadrat ditambah 5,25 kurang 75 yang apa ya hasilnya harusnya dia jadi satu ditambah dua satu akarnya itu dia eh, jadi akar satu tambah satu tambah 15625 itu dia itu dia jadi 1,25 7 ke satu 7 ke satu satu ya ya kan 7 ke satu 2 satu 1,25 jadi aku mau bikin sulap ya tiba-tiba dia bisa ada bisa dilihat di sini aku udah bikin awalnya karena aku malas ngitung ya. Hmm, Evlit aku bikin Excel jadi oh, oh gimana oh, oh, hmm, harus dipindahkan ya. Terus ini, oh, udah nggak cukup lagi ya ini dikit baru lah. Baru oh, di sini nah kita lihatnya nah tadi kan bukannya kan tadi kan sama dengan tiga bukannya sama dengan tiga berarti kita cek bukannya sama dengan tiga untuk sama dengan tiga berarti kita tadi dekat yang paling dekat berarti ini satu tak pakai warna merah satu dua tiga nah kalau yang ini dia akan dekat bentar 230 426 237 berarti ini satu kita tengok 233 harus kita tengok satu ini wajib satu
dua, baru ini tiga, ini satu, dua, tiga. Ini dia berarti kalau merujuk dari sini hasil prediksinya, kalau kita nengok apa ya, nengok yang ini tadi, prediksinya kita tengok berarti hasil prediksi jadi hasil prediksi untuk apa di sini kita tengok dari antara ini karena ini sama semua ya tiap pengambilan 1 2 3 gini berarti ada yes ada no berarti data 8 no data 9 data 8 7 no 8 no 9 no no 10 juga no harusnya karena dia kan kayak gini kan kita lihat di sini nih kan ini no 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 ini berarti nah targetnya itu yes no no yes yes no no yes yang saya prediksi targetnya yes no no yes berarti errornya ada 2 ini kok kita pakai si Euclidean mana kok kita pakai si apa ya si cosine similarity jadi cosine similarity tadi itu mana nih D1 D2 nah, kita klik dia tadinya itu di sini yang ini kan dari data data ke satu berarti kalau cosine itu dia ini jadi D1 nya itu yang ini jadi di awalnya nah di sini kan kosinnya jadi perkalian berat kan D1 D2 jadi di sini kita bisa lihat ini baru aku kerjakan tadi dibantu sama kawanku nah terus kita lihat di sini D1-nya ini jadi komponen si ini sini bayangkan ini si X ini si Y jadi komponennya itu berarti 2,5 dikali 3,5 ini X sama X ditambah Y kali Y nah, ini hasilnya ini itu baru D1 D2 nya baru untuk panjang D1-nya panjang D1-nya itu berarti kita ambil yang X 2,5 ditambahkan sama si 6 ini jadi dia vertikal gitu nah hasilnya ini D2-nya juga baru kita masuk ke kosinnya nah hasilnya itu dia sama juga kayak si ini tadi no 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 karena dia sama harusnya sama karena dia nggak jauh beda ya udah nggak ada lagi sih ya cuman itu loh yang bisa apa ya sekian lah ya semangat lah belajar ya sering-sering lah mengeksplor oke ciao